Sustain. Di soundnya juga nanti dimatiin ya. Nah, jadi nanti soundnya dari sini. Nah, udah ada. Biasanya antar biar kadernya itu di atas. Oh deh. Oh, karena dia kan yang fokus kan ya. Nah kalau ini kekecilan. Kalau standar dia gini. Segini aja tuh. Biar nggak nutupin gitu ya.
Oh ya, habis ya. Selalu enggak. Dari sehat. Sehat. Ya. Apanya Pak? Oh ini rapat prodi. Rapat prodi. Sambung ya? Disambung. Password WiFi atau password ini Pak komputer ini? Rapat prodi. Iya, kemarin hanya buat itu ya. Sebenarnya di prodi karena seminar besar. Baru standar. Ada ya? Paling ini. Oh, ke situ. Oh, ya. Di sana nggak? Oh, sana ada satu. Oh, ini. Sip. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Dani, Pak Irfan, yang hari ini kita akan mendengarkan dari Hazanah Fadilah Nur Rahmat yang berjudul Urgensi Kosmologi Islam dalam Sains Modern. Oke, waktunya untuk presentasi sudah 30 menit ya. Nanti sisanya untuk pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kembali saya Hazanah Fadilah Nur Rahmat yang mempresentasikan seminar tugas akhir saya yang berjudul Urgensi Kosmologi Islam dalam Sains Modern. Berikut ini adalah outline dari seminar saya. Jadi dimulai dari latar belakang sejarah, kemudian datanya berupa literatur kosmologi modern saat ini, kemudian kosmologi Islam tradisional, baru masuk ke analisis yaitu penerapan karakteristik kosmologi Islam oleh ilmuwan rasional muslim di masa ini, baru masuk timeline, tujuan, dan studi literatur. Kembali ke sejarah perkembangan astronomi dimulai oleh para astronom dari bangsa Mesopotamia era Sumeria Babilonia. Jadi mereka tinggal di sini di antara sungai Eufrat dan sungai Tigris. Nah, mereka sudah mampu membuat suatu kalender berdasarkan gerak matahari untuk sistem pertanian. Lalu mereka pun yang membuat sistem penamaan dari 7 hari berdasarkan 7 objek langit. Jadi Sun untuk Sunday, Moon untuk Monday, dan sebagainya dengan modifikasi tertentu. Lalu mereka pun sudah mampu membuat prediksi dari gerhana bulan setiap 6 bulan. Kemudian ilmu astronomi dari Babilonia pun transmisi ke bangsa Yunani. Dalam sejarah tercatat ada Thales of Miletus yang sudah mampu prediksi gerhana matahari total pada 28 Mei tahun 585 sebelum Masehi. Lalu ada Eudoxus. Eudoxus ini merupakan astronom pertama yang mencoba membuat sistem gerak kompleks dari planet-planet. Terlihat dari gambar berikut. Lalu Eudoxus ini juga sudah mampu memperkirakan keliling dari bumi. Jadi saat itu bumi sudah dianggap bulat. Dilanjutkan oleh Aristarchus of Samos. Dalam karya itu dia mencoba untuk mengukur jarak dan
gerak relatif dari matahari terhadap bumi. Lalu dia pun sudah membuat suatu hipotesis bahwa bumi itu mengelilingi matahari. Terlihat dari catatan surat Archimedes kepada Gelon, Raja Sirakus, jadi disebutkan bahwa dia menyebutkan bumi berputar dalam lingkaran dan mengelilingi matahari kita mengorbit. Nah ini hipotesis ini sudah mendahului Copernicus ribuan tahun sebelumnya. Baru ada Apollonius Laperga. Dialah astronom pertama yang membuat struktur epiciclus, deferent dan titik eksentrik. Nah, ini gambar dari model gerak planet Apollonius. Kemudian Hipparchus, dalam karyanya dia membuat suatu penemuan model gerak planet yang lebih kompleks lagi. Jadi dia bahkan sudah mampu untuk memperpanjang tahun sideris, tropis. Itu gambar dari model gerak planet Hipparchus. Kemudian ada Callius Ptolemaios. Nah, dialah yang menghasilkan karya dari puncak astronomi kuno yaitu Almagest, yang merupakan catatan dari pengamatan berserta tabel Ockerodhenius atau Ptolemaic Tables, tabel optis. Nah, dalam karya ini dia mengupdate petok bintang dari Hipparchus, lalu juga memodifikasi dengan titik F1. Ini adalah potret dari katalog sistem gerak planet Saturnus dari Almagest Ptolemaios. Jadi modifikasinya terlihat dari titik F1 tersebut. Nah, dari Hipparchus yang meletakkannya di pusat adalah posisi dari bumi. Nah, bumi digeser dari pusat, lalu fokus dari gerak planet menjadi ke titik F1. Namun walaupun berhasil menjelaskan gerak retrograd dari pengamatan, ternyata ini menimbulkan kesulitan. Jadi dia melanggar definisi tersendiri dari prinsip Aristotelian di mana gerak melingkar beraturan dari planet itu terjadi. Itulah para astronom di masa depan tidak puas dengan sistem Ptolemaios dan melakukan banyak koreksi. Yang pertama dimulai oleh Theon of Alexandria dengan caranya tersebut. Dia menyebutkan suatu teori baru bernama teori trapedasi yang menjelaskan variabilitas dari refleksi bumi. Nah, lalu ilmu astronomi Yunani melakukan transmisi ke khilafah Islamiyah. Dimulai dari Al-Fazari. Al-Fazari ini melakukan kombinasikan astronomi Yunani dari Almagest dengan astronomi dari India dan Persia dan menghasilkan Zid al-Shimshim al-Kabir. Lalu dia juga diklaim sebagai astronom pertama yang membuat asteroid yang kompleks seperti ini. Lalu ada Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi melakukan upgrade dari Zid al-Shimshim al-Kabir menjadi Zid al-Shimshim. Dia lebih banyak memasukkan konsep Ptolemaios ditambah dengan Ptolemaios yang dia tulis. Ini potret dari Zid al-Khwarizmi. Lalu Al-Farghani dalam karyanya kitab video Al-Nujum, dia melakukan ringkasan dan koreksi dari Almagest. Jadi lebih sederhana dan sesuai dengan prosedur ilmiah. Bahkan terlihat di atas nilai perbandingan dari Al-Farghani dan modern ada beberapa yang mendekati nilai perhitungan modern. Kemudian Sabit bin Qurra adalah seorang pemanut agama Sabian, penyembah bintang, namun dia mengabdi untuk khilafah Islamiyah. Nah, di sini dia membuat karya judul Almagest Simplified. Di situ juga dia mampu untuk menghitung tahun sideris. Dan upayanya ini menunjukkan bahwa individu dari berbagai latar belakang agama dapat berkontribusi bersama untuk ilmu pengetahuan. Lalu dilanjutkan oleh cucunya, yaitu Ibrahim bin Sina. Nah, Ibrahim bin Sina ini dalam karyanya mengangkat kembali teori trapedasi dari Theon. Lalu dia juga sudah mencoba untuk mengukur pergerakan dari Saturnus, Mars, dan Jupiter. Kemudian ada Al-Batani dengan Zid as-Sobi'nya itu, dia juga sebagai Ptolemaios dari Arab. Sudah mampu untuk mengukur tahun matahari yang sekian ini dan mendekati dengan nilai modern. Juga mengukur presesi equinox sebesar 54,5 menit per tahun
dan bahkan kemiringan ekliptikanya juga mendekati nilai modern, yaitu 23 derajat, 30 menit, dan 90 detik. Dan kemudian dilanjutkan oleh Al-Biruni. Al-Biruni ini dalam karyanya memasukkan katalog bintang lebih banyak dari Ptolemeus, namun dengan menambahkan koreksi 13 derajat dari presesi equinox. Nah, bahkan Al-Biruni sudah mampu membuat suatu asumsi bahwa bumi itu bisa berputar mengelilingi matahari dan hasil sesuai dengan fakta-fakta astronomi saat itu. Lalu ada Jabir bin Aflah. Nah, Jabir ini melakukan koreksi lebih fokus ke perhitungan matematis. Nah, jadi dia menjelaskan menggunakan instrumen yang dapat menggantikan 4 instrumen Ptolemeus. Lalu ada At-Tusi. At-Tusi ini seorang pendiri dari Observatorium Marogoh. Jadi ketika itu khilafah Islam diserang oleh Mongol dan dia bangkitkan kembali. Nah, dia membuat konstruksi bernama Tusi Kapal. Ini dari animasinya terlihat. Jadi dia menggantikan titik F1 dengan satu garis lurus yang menjadi tempat bergeraknya episiklus yang lebih kecil dalam satu garis lurus seragam selalu di situ. Kemudian ini adalah potret dari kitab Ibn Aflah. Lalu ini kitab Tazkirah fi Ulumul Hay'ah dari At-Tusi. Itu jadi struktur dari Tusi Kapal. Dilanjutkan oleh muridnya, yaitu Qutbuddin Ash-Shirazi. Dia lebih fokus ke bulan dan Merkurius. Maghribnya, jadi dari Ptolemeus untuk Merkurius menjadi titik referensi gerak untuk bola eksentrik bulan. Nah, ada Abdel Burgos, dia adalah seorang filsuf Yahudi Spanyol. Dia juga membuat suatu model gerak planet yang diprediksi menjadi suatu transmisi untuk Copernicus dari Tusi. Lalu Ibnu Shatir, nah ini dia astronom yang menurut Geraldine Kennedy membuat suatu terobosan pergerakan planet yang bersaing dengan punya Ptolemeus. Nah, jadi dia dalam karyanya itu membuat suatu gerak planet di mana titik F1 digantikan dengan episiklus yang lebih kecil. Nah, dari situ dia dapat menjelaskan gerak melingkar seragam yang sesuai dengan prinsip tarikh Keptalian. Kemudian ini adalah gambar dari model gerak planet Ibnu Shatir. Jadi tidak ada titik F1. Lalu masuk ke era peralihan dari Dark Ages menjadi masa Renaissance di Eropa. Nah, Copernicus sebagai pendeta dari Polandia membuat model gerak planet di mana bumi diposisikan sebagai pusatnya. Jadi membuat revolusi peralihan dari geosentris menjadi heliosentris. Nah, heliosentris itu sendiri adalah secara bahasa berasal dari kata ini helio yang berarti matahari dan sentris berarti pusat. Nah, teori ini menyatakan matahari sebagai pusat alam semesta. Dan sebenarnya suatu bumi mengelilingi matahari. Kemudian ada Taqi ad-Din. Oh ya, sebelumnya maaf. Nah, ini jadi perbandingan dari model gerak planet At-Tusi, kemudian Abdel Burgos dan Copernicus. Terlihat dari notasi dari huruf Jim itu mirip dengan notasi huruf C di Copernicus. Nah, di sini para ilmuwan pun mengasumsikan bahwa Copernicus mungkin sempat mempelajari astronomi dari Marogoh. Dijembataninya oleh Abdel Burgos. Kemudian Taqi ad-Din sama para astronom, jadi ini sudah kebangkitan khilafah Islamiyah. Dia sudah mampu untuk mengukur eksentrisitas matahari sebesar 2 derajat 6 menit busur dan gerak tahunan dari Apogee. Kemudian Galileo Galilei, dialah penemu dari satelit yang mengelilingi Jupiter, kemudian juga menemukan bahwa bulan tidak memiliki permukaan yang rata. Juga melakukan pengamatan perubahan fase dari penampakan Venus. Nah, ini dalam karya Galileo yaitu Sidereal Messenger. Nah, jadi terlihat di sini
Jupiter dikelilingi oleh 4 satelitnya, kemudian terus dicatat seiring waktu, dan mereka mengalami pergerakan, posisinya berubah. Isaac Newton dalam karyanya mencetuskan teori gravitasi yang mendukung model Copernicus dan menjelaskan bahwa semua bergerak secara umum dalam ruang rendah. Kita masuk ke bagian sejarah perkembangan kosmologi. Nah, jadi di sini saya memisahkan antara astronomi dan kosmologi. Jadi kosmologi sini lebih fokus ke bagian metafisik dan teorinya. Nah, lalu para astronom zaman dahulu itu menganggap alam semesta itu hanya seukuran skala tata surya. Jadi belum seperti sekarang. Dan dari sini, jadi astronom Babilonia dari tahun 500 sebelum Masehi itu sudah membuat suatu konsep alam semesta semacam ini. Jadi bumi itu berupa piringan berongga yang mengambang di atas air. Lalu matahari keluar dari gunung sebelah kiri menuju ke kanan. Terlihat dari, nah ini adalah suatu peninggalan dari bangsa Babilonia berupa tulisan cuneiform menjelaskan tentang peta dunia. Kemudian teleskop nilai itu juga berkontribusi di bidang kosmologi dengan mencetuskan bahwa bumi itu berbentuk piringan sirkular yang mengapung di atas air bulan. Sementara Anaximander lebih ekstrim, dia membuat bumi itu memiliki suatu ketinggian, jadi berbentuk silinder, namun posisinya tidur. Jadi semua benda langit secara keseluruhan memang terlihat berputar dalam setengah lingkaran. Kemudian Pythagoras dalam dia tidak menulis suatu karya, namun dia membuat suatu hukum bahwa seluruh benda-benda langit itu bergerak dalam hukum harmony of spheres. Jadi dia sebelum Aristoteles sudah mencetuskan bahwa benda langit itu bergerak secara elegan, konstan, dan dapat diperhitungkan matematis. Nah, Pythagoras ini sendiri juga mempunyai suatu kosmologi religius di mana alam semesta yang disebut kosmos itu merupakan dewa yang hidup, bernapas, dan jiwa manusia adalah bagian yang terasing dari jiwa ilahi dan selalu berinkarnasi. Kemudian menurutnya bumi pasti bulat karena lingkaran adalah bentuk yang sempurna, mengorbit suatu terapian di pusat. Nah, ini adalah alam semesta dari Pythagoras. Jadi dia berbeda, bukan heliosentris maupun geosentris. Jadi di pusat ada titik api tersebut dikelilingi oleh bumi, bulan, matahari, dan seterusnya sampai bintang tetap. Dilanjutkan oleh Aristoteles dalam karyanya di Kello. Jadi menurutnya bumi itu diam, tidak bergerak, dan dikelilingi oleh bola-bola langit kristal. Bola langit kristal tersebut merupakan tempat mengorbitnya benda-benda langit dari bulan, 5 planet, matahari, dan bintang tetap. Nah, menurutnya pula alam semesta terbentuk dari kombinasi 4 elemen dasar. Ya, dia merupakan disebut sebagai murid dari Plato, jadi dia mengupgrade filosofi dari Plato. Lalu Plotinus dalam karyanya berjudul Gravitasis Phenomenon juga membuat perhitungan dari jarak kosmik. Ini sistem dari gerak planet Aristoteles. Lalu ini adalah perbandingan dari jarak kosmik dalam Ptolemaios. Jadi dia juga membuat suatu bola tambahan di luar bola bintang tetap yang berlahan dari ether. Disitulah yang menjelaskan konsep gerak lingkar seragam. Ini juga ada perhitungan dari radiasi bumi dibandingkan dengan lingkaran orbit dari benda-benda langit tersebut. Kemudian menggunakan asumsi bahwa tidak ada ruang kosong di antara benda-benda tersebut. Sebelumnya geosentris sendiri secara bahasa berasal dari kata geo yang berarti bumi dan sentris yang berarti pusat. Di mana bumi dikelilingi oleh benda-benda langit lainnya sebagai pusat tata surya. Abi Pintura pun dalam karyanya juga membahas kosmologi dari Ptolemaios. Dan dia juga mirip seperti Aristoteles, menggambarkan bahwa benda langit itu makhluk menempel pada orbit berupa bola kristal, kemudian menolak konsep tentang esensi yang tidak bergerak. Lalu
Lalu ada Al-Biruni. Nah, Al-Biruni sebagai astrolog, dia menghubungkan antara alam semesta itu merupakan terpengaruh oleh 12 zodiak. Jadi di sini astrologi ini masih sangat kuat praktiknya. Semuanya tercipta dari ketiadaan, jadi teori aksiologi. Kemudian Ibnu Sina yang kita kenal sebagai seorang dokter yang sangat diandalkan dalam karyanya Asy-Syifa. Dia juga merupakan seorang astronom. Jadi dia merumuskan bahwa kosmos merupakan hierarki dari intelek atau kecerdasan yang semuanya mengendalikan 9 bola langit mengorbit bumi. Namun semua gerakan itu dimaksudkan sebagai pembelian atau tasbih. Dan Ibn Safar, suatu komunitas ilmuwan pada abad 10 di Irak, mereka mengonsep eksistensi alam semesta merupakan hierarki keberadaan atau great chain of being. Nah, mereka ini merumuskan bahwa Tuhan sebagai pusatnya dari nomor yang terkecil itu, kemudian dia masuk ke setiap makhluk dengan urutan numerologi tertentu. Sebelumnya ini adalah kosmologi dari Ibnu Sina. Jadi yang paling luar itu ada lingkaran alat aflak, kemudian dilanjutkan bintang tetap sampai planet-planet ke bumi. Ini adalah kosmologi dari Ibn Safar. Kemudian ada Ibnu Arabi. Menurutnya alam semesta tercipta dari titik asal atau sumber yang maha ada. Jadi tercipta antara titik tersebut dengan ruang sekeliling di mana segala kemungkinan dapat terjadi. Namun semuanya menyatu. Dan makhluk-makhluk itu sebagai multiplicitas muncul dari kesatuan yang nyata, yaitu Tuhan tersebut. Nah, manusia itu sendiri dapat berperan sebagai insan kamil, yaitu tempat atau wadah Tuhan yang berkedudukan sebagai khalifah dan balai tertinggi pemelihara alam semesta. Ini adalah ilustrasi dari alam semesta Ibnu Arabi dalam kitabnya Futuhat Al-Makkiyah. Ini jadi Tuhan adalah titik real, kemudian alam semesta tercipta di sini di antara titik real dan ruang lingkaran impossible. Di daerah yang kemungkinan dapat terjadi itu, Allah pun menciptakan tablet dan pena. Jadi tablet itu lauh mahfuz, hanya untuk menuliskan makhluk-makhluknya. Dan terdapat parameter atau universal body di mana al-arsh atau throne terbentuk, dan di dalamnya pun terdapat kursi. Kursi inilah. Kursi itu bukan kursi ya, tapi Ya, al-kursi. bukan. Al-kursi ilahi maksudnya. Nah, jadi dalam kursi tersebut baru terbentuk lingkaran dari 12 zodiak yang melingkupi 7 surga yang disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian di dalamnya ada lingkaran di tempat orbita bintang tetap diikuti dengan 7 langit serta 7 lapis bumi. Kemudian Averus juga terpengaruh oleh Aristoteles dan dia juga tetap setia dalam Al-Quran. Jadi dia menganut doktrin keabadian, menegaskan alam semesta sedang dan terus berkembang, dan ini menjadi cikal bakal dari teori steady state. Lalu Abitruji dalam kitabnya membuat sistem astronomi non-Ptolemeus yang bersifat kualitatif. Jadi dia tidak menggunakan eksentrik dan episiklus. Nah, kemudian bagaimana dengan kosmologi modern saat ini? Kosmologi berasal dari kata-katanya berikut ini, dari bahasa Yunani yang berarti harmoni atau keteraturan. Nah, dalam secara istilah, dia merupakan ilmu yang mempelajari alam semesta secara keseluruhan. Dan sifatnya itu homogen, isotropik, dan mengembang dipercepat. Terlihat dari hasil scan satelit Planck pada tahun 2009 berupa cosmic microwave background, di mana fluktuasi temperatur di seluruh arah langit terlihat cenderung sangat kecil. Lalu terlihat dari struktur skala besar alam semesta dalam ukuran 100 megaparsec, alam semesta terlihat homogen, jadi berbentuk rangkaian anyaman seperti ini, satu titik mewakili satu galaksi. Lalu kosmologi Islam tradisional merupakan kosmologi dengan landasan dari Al-Quran dan hadis. Menurut Nasr, merupakan jembatan antar kemanusiaan dan kosmos.
salah satu ayat yang saya ambil yaitu surat Al-A'raf ayat 54 membahas bahwa Allah yang menciptakan seluruh alam semesta dan dia bersemayam menguasai semuanya dan padanya lah semua tunduk. Lalu dalam salah satu hadis qudsi Allah sendiri menciptakan alam semesta agar bisa dikenal. Nah, motif keilmuan Muslim untuk mempertahankan konsep geosentris. Jadi seperti yang tadi kita lihat, Ibnu Shatir sebetulnya mampu 2 atau sebelum Kopernikus mengajukan konsep geosentris. Namun ternyata mereka mempertahankannya untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan sistem pohon ilmu, kemudian menjaga hubungan manusia dengan langit, dan mencegah timbulnya sains materialisme yang tidak melibatkan peran Tuhan. Kita masuk ke era kosmologi modern. Di sini ada Syed Hussein Nasr, adalah profesor dari George Washington University, mendefinisikan bahwa kosmologi Islam adalah penerapan dari prinsip-prinsip tatanan metafisik. Jadi dasar wahyu Islam untuk mencapai domain realitas kosmik. Jadi adalah alat untuk mencapai tujuan akhir sebenarnya, untuk mengenal sang pencipta yang tercermin dari ciptaannya di alam semesta. Kemudian ada William Chittick, merupakan profesor dari Stony Brook University. Jadi kemunculan dan kesempurnaan itu berasal dari Allah atau Hak, dan hanya manusia yang dapat mengenal Allah dan kosmos. Ada Muzaffar Iqbal, merupakan ilmuwan dari University of Saskatchewan di Kanada. Menurutnya kosmos Qurani tidak hanya membahas hal fisik, namun juga mencakup semesta spiritual. Lalu Nidal Gesam merupakan astrofisikawan dari University of Sharjah di Uni Emirat Arab. Menurutnya kosmologi modern itu sangat mampu dibangun selama akal intelektualnya dapat terbuka, sehingga dapat menghasilkan suatu sintesis yang dapat bermanfaat. Kemudian dari dalam negeri ada Agus Purwanto, yaitu guru besar fisika di Institut Teknologi Surabaya, mendefinisikan bahwa kosmologi Islam terdiri dari 3 komponen, yaitu waktu, materi, jiwa, dan ruang. Ini berdasarkan surat Al-Isra ayat pertama. Nah, ini adalah pembagian dari lapisan langit menurut Agus Purwanto. Jadi dalam peristiwa Isra Mi'raj yang dijelaskan dalam surat ini, Rasulullah berangkat dari bumi sebagai pusat alam semesta metafisik. Matahari pun sebetulnya menjadi pusat secara fisik, namun diabaikan karena Rasulullah berangkat dari bumi. Nah, langit lapisan pertama terdapat diisyaratkan dalam Quran Surat Hud ayat 44, yang di dalamnya menjelaskan bahwa langit pertama itu tempat turunnya hujan. Agak cepat ya. Langit lapis kedua di surat Al-An'am menjelaskan bahwa langit tersebut menyebabkan dada itu menjadi sesak. Jadi pada ketinggian 10 sampai 11 km, manusia ketika naik pesawat itu mengalami perubahan tekanan. Jadi dua-duanya masih di atmosfer bumi. Kemudian ada lapis 3 di surat Al-Furqan dan terus sampai ruang antar bintang. Berulang lapis 7 merupakan langit 4 dimensi atau non material. Jadi pendekatan dari Agus Purwanto ini menggunakan penemuan sains seperti ini berdasarkan ini berarti ilmu sains atmosfer. Kemudian juga menggunakan pengamatan dari supernova dan seterusnya. Ini ada prinsip-prinsip kosmologi dalam Al-Quran, dalam Nidal Gesam. Jadi alam semesta itu diciptakan Tuhan, kemudian memiliki tujuan dijaga keberlangsungannya, memiliki harmoni dari setiap elemen dan peristiwa, kemudian kronologinya itu tidak dapat dijelaskan durasinya secara khusus. Berikut ini adalah timeline dari pengajaran tugas akhir saya. Jadi sejak Maret itu dimulai studi literatur dari konsep geosentris, sejarah, berulang ke pandangan kosmologi Islam. Kemudian dimulai analisis pada bulan Januari ini, dilanjutkan sampai ke tugas akhir insya Allah tanggal 31 Juni. Ini adalah literatur yang ingin saya perdalam kembali, karya Nasr. Ini juga bahwa serial dari different aspect of Islamic culture, saya untuk mengaji Islam, judul kosmologi. Kemudian ini karya William Chittick. Ini adalah karya Agus Purwanto. Ini adalah
karya dari Hans Yosef membahas kosmologi Ibnu Arabi. Dan ini karya Nedal Gesam. Kemudian tujuan dari tugas akhir saya, jadi yang pertama itu mencari intisari atau benang merah dari kosmologi Islam, sejarah perkembangan astronomi dan kosmologi. Lalu mengetahui peran manusia seberapa penting di alam semesta yang diklaim sebagai khalifah. Nah, urgensinya itu apa bagi sains modern? Menurut hipotesis saya yaitu membuka berbagai peluang akhirnya sains baru tidak bisa diakses tanpa nilai Islam. Kita referensi dari yang saya pergunakan. Ya mungkin sekian, terima kasih. Oke, ya terima kasih Hazana. Oke, untuk pertama untuk tanya jawab dari Pak Dhani, silakan Pak. Ya, ini selalu menarik topiknya. Banyak sendiri kan sampai atas selesai. Mungkin dari dari yang tapi khalifahnya itu akhirnya apa? Itu pertanyaan yang pasti. Ya, kalau misalnya ini hanya saja. Ya, yang kedua itu yang mungkin di sini masih metafisik atau bukan fisik. Lagi adalah yang karena saya semuanya fisik bisa dicapai. Semuanya bisa dicapai, artinya bisa manusia bisa sebagai khalifahnya dicapai. Jadi kan kalau tadi kasih materi kan fisik bisa dicapai, bukan artinya dengan fisik. Mau mereka mengakunya fisik ya bisa dicapai. Kemudian yang ketiga itu maka tidak ada tentang akhir, semuanya tentang kelahiran tersebut. Apakah mungkin akan menemukan akhirnya? Itu kenapa tidak pernah sekali macam pahilanya atau seperti di Quran jelas akhirnya ada, dan itu ya bisa diakan semuanya akan berarti akhirnya akan di setengah ilmuwan. Ya, langsung ya. Terakhir untuk pertanyaan pertama Pak, jadi posisi atau peran manusia sebagai khalifah itu menurut saya berlaku untuk seluruh alam, jadi bukan hanya di bumi, bahkan sampai ke luar bumi.
Nah, karena jadi Allah menyebutkan itu Rasulullah itu kan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Seluruh alam ini bukan hanya bumi. Jadi bahkan mencakup dimensi dari alam jin yang merupakan sama-sama abdi atau hamba Allah. Nah, lalu untuk pertanyaan kedua mungkin ya, kenapa saya hanya bahas aspek metafisik? Jadi memang untuk aspek fisiknya itu sekarang masih diteliti, masih berkembang, dan sejauh ini masih minim penemuan fisik yang bisa dicocokkan dengan aspek dari nilai Islam secara metafisiknya. Lalu untuk pertanyaan ketiga, kenapa tak ada tentang pembahasan akhir? Kalau menurut saya sendiri, sebelumnya tadi jadi dari para kosmolog tradisional terdahulu itu membahas, ada yang berpendapat bahwa alam semesta ini sementara, namun ada juga yang menganggap abadi seperti Ibn Rushd, jadi menganggap alam semesta itu abadi, jadi tidak ada awal dan akhir. Tapi ada juga yang jadi protes oleh Al-Ghazali salah satunya yang tidak berlaku. Lalu menurut saya pembahasan tentang akhir dari alam semesta itu sendiri mungkin kalau di Quran itu isyaratnya kan sudah jelas seperti ya, bumi itu nanti tergulung, lalu langit terbelah dan seterusnya. Kenapa para ilmuwan bahkan yang dimasukin di dalam bahasa itu menurut saya karena itu ranah yang mungkin cukup tabu, yaitu hanya rahasia Allah. Dan apa ya, sebagai manusia itu seperti kita itu yang hanya diisyaratkan untuk tahu oh ini ada akhirnya, itu kita hanya diperingatkan untuk bersiap-siap untuk menghadapi hal tersebut. Gitu. Ya, tadi yang pertama yang pada ini dari manusia sebagai khalifah. Tadi gue oh ya, sebagai khalifah itu jadi dia mengelola itu, jadi dia diciptakan sebagai khalifah itu sebagai makhluk yang memiliki otoritas untuk mengelola khususnya di bumi itu tempat dia tidak. Namun dia juga bisa membawa rahmat keluar dari bumi ke luar angkasa, bahkan ke dimensi alam lain. Ya, mungkin saya jadi kalau yang masuk kosmologi tadi kait dengan yang pertanyaan yang kedua ya, metafisik kenapa jadi alamnya kalau misalnya pakai yang ilmuwan Muslim jadi yang si 7 planet itu dan langit itu jadikan simbol. Jadi tidak fisik seperti itu, tapi simbol dari nanti ada tingkatan. Nah, dari Farabi sebenarnya dari tua ya, dari Pitagoras, dari itu tuh memiliki ide yang sama tentang tadi penciptaan masa hierarki tadi, great chain of being, hierarki penciptaan. Dari yang kalau di hadis kan ada akal, ada kolam gitu ya, tingkatan terus sampai ke bawah. Gitu. 7 langit itu nanti ada kalau di Nurus itu sebagai tingkatan akal manusia yang dinamakan kalau Rasulullah kan Mi'raj biar sampai ke tingkatan yang tinggi. Nah, memang Pak, jadi ketika di saat ini kita bisa kosmologi yang astronomi yang fisik gitu ya dengan tingkatan yang sedangkan kalau menurut saya para ilmuwan yang dulu itu udah menunjukkan hal yang lebih tinggi lagi istilahnya gitu. Tidak fisik yang tampak alam semesta universe yang kita saat ini, tapi yang sudah beyond. Itu makanya akhirnya pendekatannya metafisik. Metafisik bukan yang kayak gaib, kayak yang ini gitu ya, dalam bukunya Aristoteles, metafisik itu adalah apa? Beyond physical aspect gitu ya, lebih ke sana. Maksud saya fisik itu ya misalkan manusia fisik. Ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Itu bisa terlihat, itu bisa ini sesuatu. Dan energi juga fisik. Karena Anda kan bisa bergerak, ada energi. Tapi fisik itu bukan, maksud saya ini kita tidak melihat mau ada teknologi yang bisa melihatnya, ya itu ada fisik. Energi yang bisa diukur, ada satuannya energi, berarti kan itu juga fisik. Maksud saya dengan yang tidak terlihat bukan berarti non fisik, tapi bisa juga fisik, bisa diukur.
temperaturnya berapa yang kita lihat berapa kawasan astronomi yang kita lihat di sini kan Oh, ya. Ya, nanti metafisiknya itu seperti apa? Jadi menambahkan. Jadi kalau kita basic dari perjalanan Rasulullah saat Mi'raj dari naik dari Masjidil Aqsa ke di hadis itu tinggi ke langit ketujuh ya Sidratul Muntaha. Nah, jadi saya pernah mengikuti kajian dari Ustaz Agus Suwarto. Nah, kalau perjalanannya secara fisik tadi itu berarti dari bumi naik selama 1 malam gitu ya, berarti kira-kira mungkin 8 jam. 8 jam itu hanya bisa ditempuh Rasulullah kalau untuk perjalanan normal dari bumi sampai ke orbit Neptunus. Nah, sementara langit ketujuh berarti di luar itu gitu. Jadi dia sudah masuk ke dimensi lain, jadi naik ke dimensi yang lebih tinggi. Jadi tidak bakal perjalanan di mana dengan kecepatan cahaya 300 km/detik itu berlaku gitu. Jadi pasti Rasulullah itu bukan melakukan perjalanan normal, tapi berpindahnya memang ke alam metafisiknya itu. Kalau saya menganggapnya fisik, Islamnya juga fisik. Iya. ya, nah, ya itu interpretasi Pak Agus Firmanto sebagai banyak beda. Ada lagi Pak Dani? Sebentar. Ya, terima kasih Pak Dani dan Pak Irfan, silahkan. Terima kasih Pak Iqbal. Saya coba masukin ke sini ya, karena saya Zoom juga. Oh iya. Jadi mikrofon mau saya nyalakan. Coba kalau ada feedback nanti ini. Ya, terima kasih atas saya melihat tadi sebetulnya kalau yang disampaikan Pak Dhani dari sisi kronologisnya sebetulnya ada kesinambungan yang bisa ditelusuri dengan jelas ya. Pada ranah alam fisikal begitu ya, bagaimana perkembangan astronomi menjalinnya dengan era saat ini termasuk kosmologi saya kira ya. Dan di era ilmuwan muslim banyak berkiprah, saya kira wajar hal itu juga muncul ya, seperti yang buat saya sangat menarik itu dari Ibnu Arabi dan Ibnu Rushd, itu era akhir. Tapi di situ sebetulnya saya juga melihat hakikat dari seorang scholar Islam barangkali ya ketika itu, bahwa lengkapnya sistem pengetahuan yang tidak hanya merambah ke alam fisikal tapi juga alam yang terkait dengan jiwa dan ruh gitu. Jadi mungkin kalau dengan pendekatan saat ini mungkin ya, kalau di kultur pembelajaran Islam di negara kita barangkali ya, kalau terkait dengan akidah misalkan, itu terkait dengan hukum-hukum akal barangkali ya, terkaitnya dekatnya ke situ. Sedangkan hukum yang terkait dengan manusia ataupun alam fisikal itu sebagiannya tuh dibahas dalam ilmu fikih, walaupun itu pengertiannya lain ya dengan syariat. Satu lagi adalah hukum terkait dengan jiwa dan ruh. Dan itu yang sebetulnya eksis saat ini. Mayoritas muslim saat ini, termasuk kalau kita masukkan juga kota Syiah, dengan berbagai pandangannya, baik yang 12 imam
atau mungkin Ismailiyah dan Zaidiyah barangkali, itu sepakat tentang konsep iman Islam ihsan itu, yang memunculkan ilmu tentang kerohanian. Jadi di situ saya bisa melihat nampaknya itu yang benang merahnya, yang terutama Ibnu Arabi dan Ibnu Rushd. Jadi kalau kita lihat mayoritas kan, karena melihat aspek manusia tadi ya, peranan manusia. Sekarang dari sisi populasi saja mayoritas Muslim saat ini Sunni misalkan. Nah, definisi Sunni ini kalau kita merujuk ke School of Thought gitu, katakan ke Al-Azhar gitu, siapa itu Ahlus Sunnah misalkan yang Sunni itu pasti disinggung salah satunya itu aspek tasawufnya. Nah, jadi kalau saya melihat sih kalau dari sisi fisikalnya sih ya wajar Anda bisa segera melihat. Tapi apakah mungkin gitu ya Anda bisa melihat hal-hal apa yang ketika itu dipraktekkan yang sebetulnya aspeknya bukan di aspek fisikal, tapi hukum-hukum rohani dan jiwa gitu ya. Yang sebetulnya itu biasa kalau kita ngomong sama orang tasawuf atau orang tarekat. Misalkan ya yang kadang menjadi mitos, tapi bukan hal yang aneh, berpindah, bukan hanya mi'raj gitu ya, tapi sholat Jumat di tempat lain dan kembali lagi. Nah kayak gitu. Itu contoh saja. Tapi maksud saya hal-hal apa yang memang itu bisa dilihat pada zamannya, hal-hal yang sifatnya metafisikal dalam pengertian yang lebih jauh lagi dari yang tadi disampaikan Pak Dani, benar-benar dari pengetahuan rohani ataupun jiwa, tapi ternyata bisa diimplementasikan di dunia yang lain lagi, di physical space kan. Adakah itu di era ketika itu? Nah, kalau ada, itu bisa menjadi inspirasi untuk saat ini. Karena kita melihat kalau hanya melihat masa lalu kita mau apa gitu. Anda melihat itu nggak ada. Sebelumnya terkait aspek tasawuf ya, jadi memandang alam semesta dan kaitannya dengan jiwa gitu, itu dipraktekkan oleh komunitas yang tadi itu Ikhwan Asapa. Nah, Ikhwan Asapa itu bahkan memang yang saya baca itu juga berpaham Ismailis atau identik dengan Syiah gitu. Dari yang saya lihat kalau dari para kosmolog ini mungkin kesinambungan mereka itu dari fisik dan metafisik terlihat dari praktek astrologinya mungkin. Jadi saat itu masih kuat gitu ya aspek astrologinya, hubungan antara benda-benda langit dengan kegiatan mereka saat itu di dunia fisik. Salah satunya itu Khalifah Al-Ma'mun, dia pernah meminta pendirian dari kota Baghdad itu penanggalannya dipilih dari aspek astrologi. Nah saat itu belum muncul kesadaran bahwa astrologi itu sesat gitu. Jadi setelah itu baru para ilmuwan fokus ke ranah perhitungan matematis saja gitu, tidak ada aspek astrologinya. Nah kalau menurut saya sendiri pun kesinambungan itu terlihat dari salah satu kisah di Al-Quran sih Pak. Jadi tentang Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman saat meminta pada umatnya, apakah ada yang bisa memindahkan senjatanya dari Ratu Balkis dari kota Sabah ke depan matanya secepat-cepatnya. Jadi Raja Sulaiman yang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan jin, jadi bisa mengontrol mereka, melihat bahwa ada jin yang mampu dalam sebelum dia duduk ke singgasananya sudah bisa berhasil membawa benda tersebut. Namun ada lagi seorang manusia, jadi ini manusia, namun dia memiliki ilmu terkait kitab. Jadi kitab di sini tidak disebutkan kitab apa. Dia mampu memindahkan singgasana Ratu Balkis dalam satu kedipan mata Raja Sulaiman. Nah itu mungkin adalah kemampuan yang saat ini belum terungkap. Jadi kita belum mampu untuk mewujudkannya, namun orang di ribuan tahun yang lalu pun mampu melakukan hal tersebut. Dan mungkin itulah yang berusaha akan saya cari tahu bagaimana kita bisa mengimplementasikannya di masa saat ini. Ya, yang Ikhwan Sofa itu memang ya betul, itu salah satu yang mungkin cukup menonjol ya. Jadi mungkin detailnya kira-kira kalau di
digambarkan dengan situasi saat ini itu seperti apa ya? Kalau tadi contoh yang mungkin konteksnya saat itu ya, itu terkait juga dengan simbolisme dan seterusnya. Tapi untuk saat ini tuh menurut saya tantangannya itu adalah Anda berhadapan dengan integrasi dengan metodologi saat ini. Dan nantinya kan berbuah pada produk peradaban yang mungkin lebih bertambah lagi dari yang sekarang kita nikmati. Jadi titik masuknya ada nggak itu ke sana? Lalu ya berikutnya mungkin tantangan bagaimana gitu. Jadi seperti itu kalau untuk situasi saat ini menurut saya. Nah, adakah peluang seperti itu? Karena realitas saat ini di mana hal yang observable itu didefinisikan sudah cukup jelas, sedangkan peradaban Islam ataupun ajaran Islam itu membawa kelengkapan tidak hanya pada hal-hal yang observable panca indera begitu ya, tapi kelengkapan keseluruhannya sebagai insan kami. Jadi ruhaninya bagaimana? Bagi Muslim siapapun, termasuk ya Sunni maupun Syiah, konsep sosok ruhani nanti di akhir zaman sesungguhnya ada. Tapi memang betul ya tadi akhir alam semesta memang kalau dari sisi observable-nya mungkin belum kelihatan ya, tapi dari sisi spiritual atau rohani itu selalu ada gitu. Atau konsep Dajjal mungkin ya, Dajjal itu dalam konsep Islam ataupun Kristen juga mungkin mirip-mirip antikristus lah gitu ya, karena nanti kan bertempur dengan Yesus, dibunuh oleh Yesus. Jadi dari sisi rohaninya ada gitu, tapi untuk saat ini katakan, terutama yang terkait dengan tadi tantangan metodologi yang bisa ditawarkan. Ya itu nanti bagian dari ini bagian analisis yang tadi Pak Dhani tentang manusianya ya. Jadi si manusia sempurna itu menjembatani tadi. Kalau misalnya ada historis dari zaman kemarin dari Nairobi atau Ikhwan Al-Safa, bagaimana itu mungkin di Sayyid Nasr atau Citik ada yang memberikan solusi ke depan. Jadi intinya kan bagaimana sih umat Islam. Jadi ada teman saya bilang, jadi kalau kita bicara Isra Mi'raj yang tinggi, tapi ketika masuk ke kelas dan itu membicarakan yang ini hal-hal yang nggak mungkin, jadi ada istilahnya jadi ada batasan yang ini dari dua hal yang berbeda sama sekali. Nah itu yang menjembatani mana? Oke, ada pertanyaan dari Bu Nana, silakan Bu Nana, enggak? Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi semua. Saya melihat ini tentu saja sebagai apa ini namanya, eksposisi yang menarik begitu ya. Tapi terus terang saya ada banyak pertanyaan yang saya ingin ajukan. Pertama, ini TA jadinya tentang apa? Tentang sains, tentang filsafat, kajian apa ini gitu kan ya. Karena tentu saja kita punya tradisi pertama di dalam program studi astronomi ini, TA tesis itu berisi kajian saintifik begitu. Nah, saya sendiri termasuk orang yang senang mempelajari persepsi yang holistik terhadap apapun begitu, termasuk terhadap semesta ini. Jadi pemikiran filsafat, pemikiran religius, aliran ide yang datang dari berbagai tradisi misalnya selalu menarik dan bahkan penting untuk juga diperhatikan. Tetapi yang saya pertanyakan di sini, ini arahnya kemana? Kalau tadi tentu saja menarik kalau mendengarkan Hasanah tadi dari Yunani kuno gitu ya sampai ke sekarang. Gitu. Tapi poinnya apa?
kita mau eksposisi sejarah saja atau ada benang-benang merah yang ingin ditelusuri dari pemikiran-pemikiran tersebut, begitu ya. Sebab ya ini kan tidak bermaksud untuk menjadi ensiklopedia sejarah saja, tapi aliran berpikirnya harus jelas, artinya diikuti salah satu ide, tapi kemudian aspek saintifiknya sudah harus jelas kalau dia menjadi TA di jurusan atau di program studi astronomi ini. Nah, yang lain adalah tadi Pak Dhani sudah menanyakan tentang metafisika. Metafisika adalah salah satu kata yang tidak mudah menjelaskannya, begitu ya. Jadi usul saya adalah kalau memang mau masuk ke sana, masuklah dengan proper. Pelajari aspek filsafat yang sungguh menelaah tentang apa yang dimaksud dengan metafisika. Sebab kalau tidak, ya tadi itu, sayangnya ini kalau tidak disiapkan dengan baik begitu ya, ini jadi malah mendiskreditkan. Jadi tadi saya beberapa hari yang lalu juga ada PA tentang kosmologi, begitu ada kata kosmologi saya usahakan saya muncul di seminar atau apa namanya sidangnya begitu. Dan urgensinya tadi lalu di belakangnya ada kata, di belakang itu dibilang untuk hal-hal yang tidak bisa dipahami tanpa tanpa mempertimbangkan pemikiran Islam begitu kan ya, yang di ujung terakhir itu. Apa misalnya? Nah, jadi kita dan juga ya salah satu hal yang menurut saya amat sangat disalahpahami oleh banyak orang. Kosmologi modern itu materialistik, tidak. Bahwa dia sangat bersandar pada observasi, itu yang membuatnya menjadi bahan pemikiran semua orang, universal, tidak hanya salah satu pojok dunia saja yang bisa memahami itu. Tetapi untuk dipersepsi sebagai materialistik, tidak. Bahan pemikiran kita sama sekali tidak materialistik. Ya. Jadi ide tentang alam semesta mengembang itu tidak atau general relativity segala macam itu tidak berangkat dari materialistik, sesuatu yang berdasarkan pemikiran. Tapi ya makanya tadi apa yang dimaksud dengan material, pemahaman orang tentang matematik, tentang geometri, apakah itu material, apakah itu metafisik. Nah jadi harus hati-hati sekali menyebutkan kata-kata ini, kalau tidak akan mendiskreditkan konten apapun yang Hasanah ini angkat. Karena ini dunia yang apa namanya, yang kritikal begitu ya. Jadi kalau usul saya, pilih salah satu, kerjakan dengan sungguh-sungguh, semua dijadikan ini, dan akibatnya isinya persisnya apa gitu kan. Nah, jadi kembali lagi ke tadi, di mana di dalam kosmologi modern bisa ditemukan titik-titik yang memerlukan pemikiran Islam. Apa kira-kira itu? Karena sekali lagi kita berangkat, walaupun apa namanya disebut sebagai materialistik, observasi itu bukan material dalam pengertian kebendaan saja begitu. Fisika itu lebih daripada sekedar kebendaan, walaupun kata fisik itu sesuatu yang mungkin artinya wujud, tapi wujud itu bukan berarti material saja, gitu kan. Sebagian dari itu adalah konsep. Nah, jadi yang perlu dipikirkan benar adalah titik berangkat itu. Kalau kita berangkat dari sesuatu yang tadi itu, menjadikan semesta ini sebagai yang memberikan informasi, sebagai pembawa berita, yang penyedia apapun untuk kita mempersepsi, maka itu universal. Dan ketika kita sudah mengatakan sains ya sebagai sesuatu yang diharapkan sebagai universal, maka memilah-milahnya menjadi
sains Islam, sains Kristen, sains Buddha, sains lain-lain gitu, sains Zoroaster atau apa, itu meruntuhkan sains itu sendiri. Atau meruntuhkan orang yang punya pandangan terkotak-kotak seperti itu. Jadi saya berharap bahwa ini adalah bagian yang menarik dari suatu studi. Tetapi untuk tahap S1, saya akan sangat usul ambil sesuatu yang sangat spesifik untuk dipelajari, untuk ditelusuri benang merahnya. Dan karena ini adalah program studi astronomi, maka saya akan sangat dorong mengerjakan bagian sainsnya. Nah, bahwa nanti di S2 barangkali mau ambil filsafat atau mau ambil apa, silakan. Tapi harus punya fondasi yang kuat dulu. Kalau enggak ini kemana-mana, dan akibatnya ya maaf saja, membingungkan bagi diri sendiri, apalagi untuk bermanfaat bagi orang lain. Mungkin begitu. Terima kasih Pak Iqbal. Bu Nana. Pertanyaannya berarti? Ya, saya ini. Jadi ini lebih ke fokus ke studi pustaka ya Bu Nana. Jadi tentang konsep kosmologi. Sebenarnya memang nanti yang mau difokuskan adalah waktu itu bagaimana pendapat konsep alam semesta menurut ada itu ada 3 dari bukunya Sethussen Nasser gitu ya. Jadi antara Ibnu Sina, Al-Biruni atau Ikhwan Al-Safah gitu ya. Jadi salah satu, jadi pengembangan mereka udah punya konsep dari astronominya, pendekatan itunya. Nah nanti gimana? Cuman di seminar ini Hazana ingin bawa semua ada, terus bagaimana nanti inginnya itu nanti ada juga sebenarnya apa perkembangan zaman. Jadi bagaimana pendapat interpretasi dari yang konsep yang lama oleh saintis modern istilahnya ada. Tadi yang kita gunakan tadi siapa aja? Ada Sethussen Nasser, terus Dalgwisem, ada seperti itu. Ya kita ambil satu dari Indonesia, yang dari Pak Agus Purwanto. Seperti itu. Jadi lebih ke studi pustaka. Nah nanti ada konsep yang ini adalah tadi ya mungkin belum terlihat ya dari di seminar ini tadi Hazana lebih banyak menceritakan lebih historis dan historisnya aja ya, aspek historis ya, nanti belum keisi seperti itu. Memang nanti akan ada mengambil mungkin dari satu atau pendapat orang dari tadi apa Ikhwan Al-Safah, yang mana yang kelengkapan referensi lebih ke pustaka, jadi tidak benar-benar mengacu kepada buku-buku acuan pendapat gitu ya, tidak ya di astronomi memang banyak yang lain ada, tapi sumbernya ini lebih terstruktur, intinya sih seperti itu Bu. Ya, terima kasih Pak Iqbal. Jadi persisnya aspek sains dari pekerjaan ini apa? Aspek sainsnya adalah melihat tadi konsep kosmologi dari ilmuwan Islam. Sebenarnya pertanyaan karena dari ilmuwan Islam itu sudah ada tentang heliosentris, sudah ada konsep gitu. Tapi kenapa dari aspek sejarahnya, kenapa mereka masih memegang untuk yang konsep kosmologinya adalah yang geosentris, intinya itu seperti itu. Dari Al-Biruni sudah ada dari beberapa penemuannya, tapi dia dalam konsep kosmologinya masih memegang yang geosentris. Nah, ini ingin menjawab pertanyaan itu sih sebenarnya, seperti itu. Jadi dari sisi saintifiknya apa ya Pak Iqbal, punten, itu lebih kepada dunia pemikiran, dunia ya ada filsafat dan ini ya, tapi nah itu jadi sisi saintifiknya di mana? Lebih ke historis dan nanti kira-kira nanti pengembangan apa yang bisa kita peroleh dari lebih ke historisnya aja sih. Tadi Pak Irfan ada menambahkan tadi kira-kira pada pengamalan pada zaman itu bagaimana aspek sejarah sainsnya lah dari situ. Mungkin ya tidak astronomi yang ada perhitungan kita mencoba konsep geosentrisnya seperti itu, tapi lebih mengulas dari pendapatnya salah satu tadi, dan pada zaman itu mengapa sih ada tadi geosentris itu menjadi satu sisi sudah penemuan astronomisnya adalah mendekati ke heliosentris, mengamati pengamatan itu, tapi ketika konsep
nama masih tetap dipakai. Seperti itu. Ya, jadi itu bukan masalah sains ya kan ya. What is name science-nya apa? Nama Jadi sains itu masalah kemanusiaan kan ya. Masalah pemikiran, masalah filsafat, masalah apa yang orang ingin terima untuk sesuai dengan apa yang menjadi paradigma pada zaman itu, gitu kan ya. Sebab kalau kita lihat dari data, ya data geosentris dan heliosentris nggak ada bedanya. Kalau dilihat dari sisi di bumi, ya kan. Loncatan berpikir itu yang kemudian membuat orang ini akan menjadi lebih mudah dijelaskan, lebih sederhana, lebih kepada prinsip parsimoni. Untuk menjelaskan dari geosentris ke heliosentris tidak ada data yang mendukung heliosentris sebetulnya, sama aja ya kan. Nah jadi dari sisi itu yang saya ingin tanyakan, jadi aspek sainsnya gimana begitu, dan kemudian Kasanah mempersiapkan dirinya bagaimana untuk bisa katakan mengadili atau menyikapi ide yang bermacam-macam di situ. Jadi saya hanya ingin bertanya saja, TA ini konten sainsnya di mana? Saya coba menjawab ya. Saya itu, jadi saya di sini lebih ke menelusuri bagaimana pemikiran dari ilmuwan yang sekarang, seperti misalnya saya ambil contoh Nidal Gesam. Jadi menurut dia tuh bagaimana ada koneksi dari itu sains astronomi atau kosmologi modern saat ini dengan nilai Islam. Jadi seperti tadi yang disebutkan, fleksibel, jadi tidak terpaku pada konteks wahyunya, jadi tetap terbuka untuk menjembatani keduanya gitu, antara sains modernnya dengan nilai-nilai Islam yang tersebut di Al-Quran dan Hadis. Lalu ini dari Pamuji mungkin bisa jadi masukkan ya, jadi karena di Islam itu mengenal ada alam gaib, jadi sains itu dikembangkan berdasarkan observable materi, tapi karena ada keterbatasan jadi melahirkan itu jadi filsafatnya itu di ranah metafisiknya itu. Ya mungkin sekian itu dari saya. Ya, terima kasih teman-teman. Nanti kami lebih kefokuskan lagi topik tugas akhirnya untuk Khazanah ini. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih buat Pak Muji dan Mbak Hani. Oke, ada lagi dari Pak Irfan, Pak Dhani? Dari saya mungkin menjembatani apa yang disampaikan Bu Nana, mungkin aspek critical thinking Anda itu dan yang aspek aktualnya gitu, dibawa ke aspek ke sini dan di sini gitu ya, ke kini dan di sini gitu ya, itu aktual itu maksudnya di situ. Nah, pemikiran kritis Anda itu atas hal yang pernah dilakukan mungkin atau model yang ada dilakukan di saat ini mungkin bisa ya Anda dilakukan gitu. Anda menyampaikan pemikiran kritis Anda juga. Nah, kita tidak bisa meninggalkan kenyataan saat ini ya, existing saat ini seperti apa. Nah, dalam konteks kekinian, kesinian seperti apa. Mungkin ya itu sumbang saran, tapi saya nggak tahu apakah itu visible nanti gitu dilaksanakan. Terima kasih. Oke, karena waktu sudah lebih dari jam 10, terima kasih buat Pak Dhani, Pak Irfan Hakim, Bu Nana, dan Pak Muji, juga ada rekan-rekan yang hadir online. Oke, saya tutup seminar tugas akhir Khazanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Nana. Baik. Yes.